Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret dengan sistem roll-rollan. Ini adalah konten menjawab pertanyaan. Sering sekali ditanyakan, memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan pendapat kepada saya, yaitu tentang mengedukasi klien. Beberapa teman menulis di kolom komentar, mereka mungkin kebanyakan fotografer lama juga, fotografer profesional juga, fotografer yang hebat-hebat, gear yang bagus, kemampuan yang sangat mumpuni, kemampuan yang sangat hebat. Kemungkinan mereka adalah fotografer yang membidik kalangan menengah ke atas. Komennya kurang lebih begini, Mas, kita sebagai fotografer harus mendidik klien, jangan roll-rollan terus. Klien harus dididik untuk lebih mengerti fotografi, untuk lebih menghargai fotografi. Dan di zaman sekarang ini sudah nggak layak lagi ada ya sesuatu yang disebut roll-rollan. Itu menghancurkan diri sendiri namanya. Intinya itu. Dan saya selalu menjawab hal yang kurang lebih sama. Jawaban saya adalah, iya, saya sudah mendidik klien sejak 10 tahun yang lalu. Sejak 2009 saya sudah mulai mendidik klien saya untuk tidak pakai roll-rollan lagi, tapi pakai paketan. Itu sudah saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu dan sangat susah di tahun itu, di tahun 2009 itu. 3 tahun belakangan menjadi jauh lebih mudah karena ada Instagram, dan generasi manten sekarang ini adalah generasi milenial. Jadi mereka sudah nggak ada istilah roll-rollan. Tapi kalau orang tuanya akan bilang, Mas, satu roll berapa gitu. Atau yang paling sering ditanyakan adalah oleh orang tua manten, kalau kita ketemu orang tuanya, Mas, itu paketannya satu paket isi berapa roll gitu. Itu sering sekali. Mungkin teman-teman juga sering mengalami itu. Nah, 10 tahun yang lalu itu adalah perpindahan dari analog ke digital di Pekalongan. Di Pekalongan ya, itu yang saya alami. Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya adalah salah satu fotografer di 2009 itu yang mencoba menghilangkan istilah roll-rollan dan menggantinya dengan paketan. Dulu kalau teman-teman ingat di 2009 itu kita paketan kolase itu tidak di print di albumnya, tapi kita nyetak 10R lalu ditempel di album kolase. Jadi cetakan 10R itu ditempel di album kolase. Kalau sekarang kan fotonya di print di album kolasenya. Kalau dulu enggak, album kolasenya ada sendiri, terus foto yang 10R ditempel di album kolase, atau foto 5R ditempel di album kolase. Saya mungkin salah satu yang membeli album kolase dari Jakarta, dari Pasar Baru, dalam jumlah sangat banyak, berdus-dus. Saya beli berapa dus, saya modal berapa juta. Kenapa? Hanya untuk mengedukasi klien. Saya untuk menunjukkan ke klien, ini loh, seperti ini foto paketan gitu. Karena kalau beli satuan yang 10R itu sekitar 450.000. Tapi kalau beli borongan di Pasar Baru itu cuma 150 yang ukuran 10R. Terus ada lagi yang ukuran 5R, saya lupa berapa, tapi jauh lebih murah. Jadi saya beli borongan kulak dalam jumlah besar untuk saya sendiri, bukan untuk saya jual. Sampai sekarang masih ada yang belum laku akhirnya karena nggak ini. Tapi intinya saya beli dalam jumlah besar untuk mengedukasi klien. Jadi saya ke Perias menawarkan, ini loh yang 10R, ini yang 5R, harganya segini. Dan iya, saya berusaha semampu saya, sedikit demi sedikit. Tapi di masa itu memang sangat susah. Di 10 tahun lalu itu memang sangat susah. Beda dengan sekarang, beda dengan 3 tahun yang lalu. Pengantin kita udah pengantin milenial, mereka melek Instagram dan melek Facebook. Facebook itu saya bikin tahun 2010, tapi baru booming di Pekalongan mungkin 2012 kalau nggak salah, saya lupa. Kalau Instagram baru booming di Pekalongan sekitar 2017. Saya udah punya Facebook dan Instagram sejak dulu, jauh sebelum fotografer dan Perias Pekalongan punya. Kita sebagai pencari nafkah dalam dunia fotografi itu tunduk dan terikat pada hukum supply and demand. Kita terikat pada hukum pasar. Kita terikat pada demand yang ada di pasar, dan kita mensuplai demand itu. Kita menyediakan apa yang diminta oleh pasar. Karena pangsa pasar saya adalah
yang menengah ke bawah dan di desa-desa, di kampung-kampung, permintaan paketan itu sekeras apapun saya mencoba, saya mengedukasi klien itu sangat sulit 10 tahun lalu. Jadi permintaan pasar nggak ke situ teman-teman. Dan saya sebagai pencari nafkah, saya terikat dan tunduk pada hukum supply and demand itu. Karena saya mencari nafkah di situ. Saya harus memenuhi permintaan pasar. Album kolase yang saya beli banyak sekali itu terjual memang sedikit demi sedikit, ada yang minta paketan, tapi lambat, nggak banyak. 90% job tetap roll-rollan dan saya mengikuti arus itu. Kenapa? Karena terus-menerus banyak sekali, saking banyaknya. Saya punya 7 kamera, saya punya karyawan, saya punya tim 7 tim akhirnya. Sekarang sih enggak, sekarang paling 3, jadi memang udah banyak berubah dan saya harus beradaptasi. Jadi sebagai pencari nafkah di dunia fotografi, teman-teman harus ingat kita akan selalu terikat sama hukum pasar. Buat teman-teman yang sangat idealis, silahkan nggak apa-apa, tapi saya yakin cara berpikir teman-teman akan berubah setelah teman-teman berkeluarga, punya anak, harus beli susu, harus beli rumah, harus beli tanah, harus beli mobil, harus naik haji. Cara berpikir teman-teman akan berubah. Saya bisa bilang begitu karena bukan hanya saya yang mengalami, teman-teman fotografer yang lain pun mengalami hal yang sama. Teman-teman fotografer yang lain yang hidup di dunia nyata, yang mencari nafkah dari fotografi. Kalau yang mencari nafkah dari fotografi tapi istrinya PNS, atau di forum-forum itu banyak yang pamer begini begitu, tapi dia yang mencari nafkah nggak 100% dari fotografi. Ya ada sih yang mencari nafkah 100% dari fotografi, ada, tapi karena itu konten saya adalah konten untuk teman-teman fotografer yang modalnya cuma 5 juta. Mas, saya punya modal 3,5 juta, bisa nggak? Bisa, saya bilang. Bisa dari fotografer profesional nggak? Bisa. Beli kameranya apa? 1300D. Itu udah mumpuni belum? Sangat mumpuni, sangat layak. Saya pakai 1000D dan sampai sekarang masih saya pakai. Itu adalah jawaban saya. Teman-teman boleh stop sampai di sini. Tapi kalau masih mau mendengarkan, saya akan cerita soal fotografer roll-rollan itu akan merusak diri sendiri. Fotografer roll-rollan nggak akan sukses. Saya akan bercerita soal itu. Saya mulai motret tahun 2008. Masa perpindahan dari analog ke digital. Jadi sebagian fotografer sudah menggunakan kamera digital, tapi sebagian masih banyak yang pakai analog. Waktu itu bahkan saya ingat betul tahun 2009-2010 itu saya masih jual film roll-rollan, masih jual film, mereknya Pro Plus. Fujifilm ada, Kodak ada, tapi yang paling sering dipakai oleh fotografer Pekalongan adalah Pro Plus. Masa itu adalah masa perpindahan dan saya masuk sebagai generasi fotografer baru yang menggunakan kamera digital. Nah, dari 2008 itu sampai sekarang, fotografer adalah satu-satunya pekerjaan saya. Saya mencari nafkah dari fotografi dan itu adalah satu-satunya pekerjaan saya. Istri saya ibu rumah tangga. Februari 2008 saya mulai motret. Beberapa bulan berikutnya, sekitar 5 atau 6 bulan, saya udah bisa beli kamera lagi. Kamera lagi saya beli D40 second, harganya sekitar 2,5 juta. Waktu itu di 2008 teman-teman, saya satu roll masih dihargai 175.000. 175.000. Bahkan ada perias yang menghargai saya 150 dan karena saya fotografer baru, saya oke aja. Waktu itu standarnya adalah 1,5 roll di tahun itu karena di desa-desa teman-teman. Tapi jobnya datang kayak kacang goreng karena masyarakat kita kan sebagian menengah ke bawah, 70% menengah ke bawah, dan job wedding itu paling 30% yang menengah ke atas, 70% atau 80% itu menengah ke bawah. Jadi job yang menengah ke bawah itu kayak kacang goreng teman-teman. Walaupun saya satu roll 150.000, itu intinya saya motret berapa bulan udah bisa beli kamera, berapa bulan lagi udah bisa beli kamera lagi, terus saya merekrut karyawan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang meremehkan fotografer roll-rollan, enggak, sebenarnya banyak teman-teman fotografer saya juga yang roll-rollan dan mereka hidup sangat layak. Dan asal teman-teman tahu ya, saya di Pekalongan ini
fotografer roll-rollan di Pekalongan ya, di komunitas yang roll-rollan, yang main di roll-rollan, dan jobnya 90% dari perias. Ada lagi fotografer yang menengah ke atas yang jobnya bukan dari perias, yang paketannya mahal. Tapi di komunitas fotografer roll-rollan yang ikut sama perias, saya ini mungkin masuk 10 besar atau 15 besar. Artinya banyak fotografer yang penghasilannya jauh lebih besar daripada saya. Tapi sebagai gambaran saja, saya yang di Pekalongan, yang kota kecil, paling nggak nyampe 10 besar itu, sebagai gambaran saja. Saya 2008 mulai motret, 2009 saya udah bisa beli tanah, 2010 saya udah bikin rumah tanpa riba, tanpa bank, 100% murni dari motret. Di rumahnya masih jelek tapi sambil diperbaiki. 2010 tanah di sebelah Kaplingan saya beli. Tahun berikutnya saya udah bisa beli mobil. Tahun berikutnya saya udah bayar haji cash lunas untuk saya dan istri saya. Tapi intinya fotografer roll-rollan itu kalau kita bisa memanage uang itu sangat layak untuk sangat bisa hidup layak, teman-teman. Saya menjawab seperti itu, teman-teman, karena ada anggapan biasanya kalau di seminar-seminar fotografi gitu selalu meremehkan fotografer roll-rollan, padahal yang kalau ada seminar fotografi dan meremehkan fotografer roll-rollan itu menurut saya itu salah besar, karena pangsa pasar fotografer menengah ke atas dengan kamera-kamera yang mahal itu cuma 20% di masyarakat kita. Pangsa pasar yang banyak adalah yang 80% itu yang menengah ke bawah. Jadi kalau di seminar-seminar selalu dijelaskan tentang mencari uang dari fotografi, itu biasanya yang untuk 20% aja. Dan pada akhirnya teman-teman yang ikut seminar terus beli kamera-kamera mahal, pada akhirnya mereka terjun ke yang 80% ini, ke yang menengah ke bawah. Padahal alat yang dibeli adalah alat yang dimaksudkan untuk yang 20% ini. Mereka membeli alat-alat mahal, gear-gear mahal yang untuk pangsa pasar menengah ke atas, tapi mereka akhirnya larinya ke pasar menengah ke bawah. Saya motret pakai 60D, lensa kit 1855, fotografer baru datang dengan lensa dengan kamera-kamera mahal, 2 orang lagi yang motret pakai seragam dengan harga yang ya teknisnya saya lebih mahal sedikit. Ya, kita semua harus adaptasi. Saya juga akhirnya beradaptasi dan berdamai dengan itu. Terima kasih sebelumnya. Saya terbuka untuk semua pendapat, saya terbuka untuk semua diskusi. Silahkan komen di bawah. Mungkin ada sudut pandang lain yang lebih bagus, silahkan. Karena ini semata hanya sudut pandang saya selama 12 atau 13 tahun saya mencari nafkah dari fotografi di kampung-kampung roll-rollan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.